Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andiza Wafatinida dari kelas Teknik Informatika B dengan NPM 2023-511021 akan mempresentasikan tugas final saya, yaitu membuat database di MySQL. Pertama kita nyalakan exam control panelnya. Start, kita nyalain start yang Apache dengan MySQL nya. Setelah itu kita buka tampilan Chrome-nya modul. Kita buka tampilan Chrome-nya, local host Zahwa, kita mahasiswa. Nah, ini adalah tampilan dari codingan yang saya buat sebelumnya. Belum saya tampilin ya. Oke. We're going to my PHP my admin localhost PHP my admin. Open it. So slow, lama banget ya guys terbukanya. Kok lama? Bukan ini kan ada dosen. Cocok. Oke. Nah, pertama-tama itu kita buat di sini di PHP My Admin. Saya sudah membuat database saya dengan nama saya sendiri dengan NPM saya Azahwa _021. Setelah itu kita buat tabel di bawah. Ada 4 tabel kita buat. Yang pertama itu saya namakan awal karena saya disuruh sama dosen saya buat menamai tabel saya dengan nama kita sendiri. Tuh sebenarnya mahasiswa tapi gitu. Nah, buat struktur mahasiswa itu ada ID yang kita berikan, ID primary key, tanggal lahir NPM, nama, email, nomor, dan terakhir itu jurusan. Jadi bisa kita lihat di sini ada varchar. Saya ketik 255 itu karena batas maksimal itu 255 yang saya katakan jadi saya ketik 255 aja. Setelah itu ada tabel dosen itu strukturnya terdiri dari ID yang diberi primary key sama seperti sebelumnya, IDN yang diberikan index sesuai indeksnya, tanggal 3 dan nama underscore dosen, email, dan ada nomor underscore. Tabel selanjutnya ada KRS terdiri dari ID, mahasiswa underscore ID, mata kuliah underscore ID, semester, tahun underscore ajaran. Yang tabel terakhir itu ada tabel mata kuliah yang terdiri dari strukturnya ID, kode underscore MK, nama underscore MK, SKS, dosen underscore ID. Oke, selanjutnya kita langsung ke codingannya saja. Oke, kita buka Excel dan buat file folder sesuai yang dibuat di database PHP My Admin. Nah, yang pertama kita buat itu ada index yang kemarin. Index. Codingan buat index itu seperti ini. Seperti ini tampilan buat codingan dari indeks. Selanjutnya ada codingan buat
koneksi seharusnya pertama koneksi database-nya. Saya kan namanya Zahwa_021, makanya ditulis di situ Zahwa_021. Adapun codingan buat tampil ini, tampilannya itu seperti ini. Setelah itu ada codingan buat hapus seperti ini, dan codingan buat edit itu seperti ini. Selanjutnya kita buat untuk codingan untuk tabel dosen itu. Yang pertama ada dosen edit, terdiri dari 4. Yang pertama itu ada dosen edit itu codingannya seperti ini. Kedua ada dosen hapus seperti ini tampilannya. Yang ketiga ada dosen _index. Dan yang terakhir itu ada dosen _tampil. Codingannya itu seperti ini, yes. Selanjutnya kita ke folder buat tabel KRS. KRS juga ada 4, sama seperti dosen. Yang pertama ada KRS_edit. Buat codingannya tampilannya itu seperti ini. Selanjutnya ada KRS_hapus. Codingannya seperti ini, cuman sama seperti sebelumnya, cuman ada beberapa yang diubah seperti ini. KRS_tampil panggilannya. Selanjutnya ada yang ketiga ada KRS_index. Yang keempat ada KRS_tampil. Selanjutnya kita ke folder MK mata kuliah edit. Codingan buat MK edit itu kayak gini. Next ada MK_hapus, sama seperti sebelumnya, cuman hanya ini doba. Ini apa sih? Delete from tabel, nama tabelnya doang yang diubah. Selanjutnya ada K_index. Next ada MK_tampil. Jadi itulah codingan buat database yang saya buat. Sekarang penampilan selanjutnya kita masuk ke penampilan dari database yang kita buat dan yang dari codingan yang saya buat juga. Seperti ini penampilannya, misalnya kita contohkan mana ya, 035K, nama Rusita Hamka, jurusan Teknik Informatika B, nomor HP misalnya ini aja 087
Terus oke, kita simpan dan oke, berhasil. Misalnya kita ingin mengeditnya itu tambahin ini aja 5 update data. Oke, berhasil. Nah, sekarang kita akan coba tombol buat hapusnya. Hapus, oke. Hilang. Berhasil guys codingannya. Selanjutnya kita masuk ke form input KRS. Form input KRS pilih mahasiswa. Pilih mahasiswa kuliah. Kenapa sistem berkas semua ini? Semester 5 2007 salah sih. Oke, kita lihat data KRS-nya sama-sama ya. Misalnya kita edit, coba editnya jadi semester 6 2026 update. Oke, berhasil. Sekarang kita kembali ke dosennya. Kita input dulu soalnya dosen tadi yang pertama saya perlihatkan ya, buat bencana ya Pak. Ini dan misalnya itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nama dosen misalnya someone we don't know, email ini itu someone@gmail.com, nomor HP 086. Oke, kita simpan. Berhasil. Kita lihat data dosennya apa masuk atau enggak. Masuk kan? Ya masuk. Kita edit, coba kita kurangin 99. Update data. Oke, berhasil. Iya, berhasil. Kalau misalnya kita hapus tuh kayak ini, hapus. Oke, berhasil juga. Next, kita kembali ke kita selanjutnya ke non KRS, bukan ini, mata kuliah, mata kode MK nya itu misalnya 24680. Nama mata kuliahnya learning from past. SKS nya ada 1, pilih dosen penghapus sama. Kita simpan. Oke, berhasil. Kita lihat data mata kuliahnya ini double learning from past 1. Oke, berhasil. Kalau misalnya kita ingin edit 2 jadi 3 SKS ya, update datanya berhasil. Kemudian kalau kita hapus berhasil juga. Oke, jadi ya seperti itu tugas final saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.